Halo adik-adik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pada tes UTBK ini akan ada dua tes ya. Yang pertama tes skolastik dan dua adalah tes literasi. Kita akan bahas satu persatu terkait tes yang ada di skolastik dan tes literasi. Yang pertama di sini di tes skolastik ada kemampuan penalaran umum ya. Nah, kita coba lihat di sini kemampuan penalaran umum itu dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk penalaran umum itu akan ada 30 soal. Jadi 30 soal itu ternyata ada bagian-bagiannya. Di sini yang pertama ada namanya penalaran induktif. Nah, untuk penalaran induktif ini akan ada 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Yang kedua, penalaran deduktif. Juga 10 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Yang ketiga, penalaran kuantitatif. Penalaran ini juga akan ada 10 soal dan dikerjakan dalam 10 menit. Nah, sekarang kita coba lihat apa sih perbedaan antara penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kita akan lihat. Di sini, yang dimaksud dengan kemampuan berpikir induktif itu adalah kemampuan untuk mengamati fakta atau kejadian untuk menemukan prinsip atau aturan yang mendasarinya ya. Jadi, yang dimaksud dengan induktif itu adalah kemampuan teman-teman untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip yang mendasarinya ya, itu yang induktif. Sekarang kita lihat untuk yang deduktif. Yang dimaksud dengan kemampuan berpikir deduktif itu adalah kemampuan seseorang bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip yang diketahui sebelumnya. Itu yang deduktif. Jadi teman-teman dapat berpikir secara logis dengan menggunakan premis-premis tersebut yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, yang ketiga ada yang dimaksud dengan penalaran kuantitatif ya. Di sini penalaran kuantitatif sesuai namanya kuantitas berarti akan berkaitan dengan angka ya. Kemampuan berpikir melalui penggunaan angka, yaitu kemampuan berpikir yang melibatkan kuantitas ya, hubungan matematika sederhana dan melibatkan penggunaan operator aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi itu soal-soal yang terkait dengan kemampuan penalaran umum ya. Nah, selanjutnya tadi ada yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Kita coba lihat di website ini terkait pengetahuan dan pemahaman umum. Ternyata ada 20 soal ya, seperti yang saya info juga, dan dikerjakan dalam waktu 15 menit ya. Jadi apa yang diujikan? Yang diujikan pada kemampuan ini adalah kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting dalam lingkungan budaya Indonesia, terutama keterampilan dalam berbahasa, menggunakan kata-kata, keluasan dan kedalaman pengetahuan umum ya. Nah, jadi di sini pengetahuan ini adalah pengetahuan praktis seseorang tentang bahasa, informasi, dan konsep-konsep khusus yang berbasis verbal dan kebahasaan. Selanjutnya, untuk skolastik yang ketiga ada namanya kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ya, kita coba lihat. Untuk memahami bacaan dan menulis di sini ada 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 25 menit ya. Jadi kemampuan membaca dan menulis itu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang yang meliputi kemampuan dasar dalam membaca, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk memahami tulisan dan mengekspresikan pikiran melalui tulisan ya. Nah, yang keempat adalah penalaran kuantitatif ya, seperti yang ada di sini. Penalaran kuantitatif itu ada 15 soal dan dikerjakan selama 20 menit ya. Nah, penalaran kuantitatif itu adalah kedalaman dan keluasan pengetahuan yang terkait dengan matematika, lagi-lagi matematika ya karena dia kuantitatif, yang merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran yang mewakili kemampuan untuk menggunakan informasi kuantitatif dan memanipulasi simbol-simbol angka. Ya, jadi pengetahuan kuantitatif itu sangat erat dengan perhitungan matematika ya. Nih, seperti di sini dibilang
Kemampuan ini mencakup pengetahuan mengenai ukuran perhitungan matematika, pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika. Oke, selanjutnya tes yang kedua tadi setelah skolastik ada tes literasi ya. Tes literasi tadi ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan yang kedua adalah tes matematika ya. Nah, kita lihat untuk yang pertama, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ada 30 soal diselesaikan dalam waktu 45 menit, dan literasi bahasa Inggris 20 soal dan dilaksanakan dalam waktu 30 menit. Nah, di sini ada hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan saat membaca. Yang pertama adalah kompetensi kebahasaan, dan kedua strategi kognitif. Ini nanti bisa teman-teman baca untuk detailnya ya. Nah, di sini ada distribusi dari keterampilan kognitif yang akan diujikan. Ada yang namanya menggali dan mengungkapkan informasi, memadukan informasi, menginterpretasikan dan menganalisis, ya, dan seterusnya. Nah, nanti bisa teman-teman baca secara lengkap di website. Nah, selanjutnya di sini ada penalaran matematika. Penalaran matematika ini ada 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 menit ya. Nah, di sini yang akan diujikan itu adalah penggunaan konsep matematika dalam mengatasi masalah dalam sebuah konteks. Kemudian pengalaman di kelas untuk mengatasi masalah. Ya. Jadi di sini ada 3 proses kognitif nanti yang akan dituntut. Yang pertama adalah memformulasikan atau formulate, kemudian menggunakan atau menerapkan atau employ, kemudian menerapkan atau interpretasi. Nah, selanjutnya di sini ada materi ya. Nah, ini konten yang akan diukur di sini ada namanya bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, lalu data dan ketidakpastian serta aljabar. Jadi kira-kira 4 bidang ini yang akan diukur dalam penalaran matematika ya. Jadi begitu sekilas tentang sub dari tes skolastik dan tes literasi tadi ya. Nah, yang sudah kita bahas. Nanti akan coba saya buatkan video berikutnya terkait contoh-contoh soal dari kemampuan penalaran umum, kemampuan pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan serta pengetahuan kuantitatif ini. Begitu juga dengan literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Ya, semangat teman-teman untuk mengikuti persiapan UTBK-nya. Semoga sukses. Good luck semua. Terima kasih.